Sahabat teduh, di mana saja saudara berada. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kami. Dan bila Tuhan Yesus datang, kami semua diselamatkan dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, sahabat teduh, di mana saja saudara berada, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Jaminan bagi para bintang. Jaminan bagi para bintang. Saudara-saudara, di dunia ini ada begitu banyak bintang. Bintang sepak bola, bintang film, bintang politik. Dan saudara tahu, bintang-bintang yang ada di dunia ini, mereka memiliki harta yang banyak, terkenal dalam popularitas mereka. Namun, saudara-saudara, bintang-bintang di dunia ini tidak berlangsung lama. Bintang-bintang itu hanya sesaat. Bintang-bintang di dunia ini hanya sesaat. Tetapi, saya ingin kita belajar firman Tuhan dalam Daniel pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di sana kita akan melihat ada jaminan bagi para bintang. Siapa para bintang itu? Kita baca Daniel 12 ayat yang ketiga bagian B. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ingat baik-baik ayat ini. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kitab Daniel pasal 12 ini adalah pasal paling akhir dalam kitab Daniel, memberikan kepada kita, pembaca dan pendengar saat ini, bahwa ada jaminan bagi mereka yang telah menjadi bintang. Saudara-saudara, saudara dan saya, Yesus harapkan pengikut Yesus itu menjadi bintang dalam menuntun banyak orang kepada kebenaran. Karena ketika kita menuntun banyak orang kepada Yesus yang adalah kebenaran itu, maka kita akan menjadi bintang. Bintang-bintang itu bukan hanya sementara. Bintang-bintang itu akan tetap untuk selama-lamanya. Jadilah para bintang. Berdasarkan Daniel pasal 1, Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan ada 3 jaminan bagi para bintang dari Tuhan kita. Saudara-saudara, apakah jaminan Tuhan bagi para bintang yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa? Berdasarkan Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, ada 3 jaminan dari Tuhan bagi umatnya, bagi saudara dan saya, yaitu para bintang yang terlibat dalam penyelamatan jiwa. Apakah jaminan Tuhan bagi para bintang yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa? Mari kita lihat. Jaminan pertama dari Tuhan bagi para bintang yang terlibat dalam menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jaminan pertama yaitu ada kepastian nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca ayatnya. Ayat 1 Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat 1 ini Daniel memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Mikael itu, pemenang itu, akan datang di awan-awan. Dan ketika Mikael atau Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu datang, menjemput mereka yang telah tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Untuk itu, saudara-saudara,
Inilah jaminan pertama bagi para bintang yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa, yaitu ada kepastian nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah sebabnya slogan-slogan yang terjadi sekarang ini, Yesus akan datang segera, mari terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Saudara-saudara, jaminan ini luar biasa bagi kita. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang nama tertulis dalam daftar buku kehidupan yang ada di sorga. Lukas pasal 10 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara lihat ayat ini, Lukas pasal 10 ini bercerita tentang ketika murid-murid Yesus pulang dari penyelamatan jiwa, pulang dari penginjilan. Yesus mengutus mereka, lalu ketika mereka kembali, mereka membuat laporan sama Tuhan Yesus. Laporan mereka kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami telah mengusir setan demi namamu. Kami telah membuat mujizat demi namamu. Tetapi Yesus katakan dalam ayat 20, Lukas pasal 10, dia katakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus katakan di sini bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa, jaminan adalah namamu terdaftar di sorga. Itulah sebabnya Daniel mengatakan hal itu, bahwa jaminan pertama yaitu ketika kita terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Rasul Paulus juga memberikan nasihat. Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3 mengatakan, bahkan ku minta kepadamu juga, Sonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara lihat, ayat ini mengatakan nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Kenapa nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan? Karena mereka terlibat dalam pekabaran Injil. Karena mereka terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Luar biasa. Itulah sebabnya kita harus terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Menurut Daniel pasal 1, pasal 12 ayat 1, ada kepastian nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Buku Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, pastikan nama saudara dan saya tertulis dalam buku kehidupan. Kalau tidak ada dalam kitab kehidupan, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, maka kita harus terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Jaminan pertama, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu kemudian, jaminan yang kedua bagi umat Tuhan, para bintang yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Jaminan yang kedua adalah ada kepastian kebangkitan untuk hidup yang kekal. Ayat yang kedua, Daniel pasal 12. Kita baca firman Tuhan. Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Coba saudara lihat ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa di dunia ini, dan mereka akan mendapat kepastian kebangkitan untuk hidup yang kekal. Inilah jaminan kedua bagi mereka yang dengan setia terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Tetapi sebaliknya, bila mana kita tidak terlibat, dikatakan di sini, sebahagian akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan gelombang pertama, yaitu mereka yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa, ada kepastian kebangkitan untuk hidup kekal. Tetapi sebaliknya, gelombang kedua,
mereka yang tidak terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itulah sebabnya jaminan Tuhan bagi para bintang yang terlibat dalam menuntun banyak orang kepada kebenaran, maka kita harus menerima jaminan yang kedua. Dengan terlibat dalam penyelamatan jiwa, jaminan kedua, ada kepastian bagi kebangkitan hidup yang kekal. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Siapa di sini yang beristirahat? Mereka yang telah terlibat dalam penyelamatan jiwa. Yohanes menuliskan ini dengan menggunakan kata boleh beristirahat. Apa artinya beristirahat? Orang beristirahat karena dia sudah lelah bekerja. Orang beristirahat karena dia lelah dalam terlibat pelayanan penyelamatan jiwa. Siaran-siaran yang kita buat ini adalah keterlibatan kita untuk pelayanan penyelamatan jiwa. Dan mereka yang terlibat, jaminannya adalah akan ada kepastian kebangkitan untuk hidup yang kekal. Dan Yohanes membuat satu pernyataan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan Daniel pasal 12 yang kita bahas saat ini, pada ayat yang paling akhir, pasal paling akhir Daniel pasal 12, ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat. Ingat, Daniel, Tuhan katakan kepada Daniel, Daniel, pergi, nanti sampai tiba akhir zaman, engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Artinya, kenapa Daniel beristirahat? Tuhan katakan kepada Daniel, Daniel silakan beristirahat, karena nanti kamu akan dibangkitkan untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kenapa Daniel beristirahat? Karena Daniel telah terlibat dalam proses penyelamatan banyak jiwa, termasuk Raja Babylon, Nabukadnezar. Daniel telah menjadi saluran Injil bagi raja kafir itu. Kepada banyak orang di Babylon, Daniel telah terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa. Itulah sebabnya jaminan kedua bagi para bintang yang terlibat dalam pelayanan penyelamatan jiwa adalah ada kepastian kebangkitan untuk hidup yang kekal. Yang ketiga, jaminan yang ketiga bagi para bintang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jaminan ketiga adalah ada kepastian untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Ayat yang ketiga, Daniel pasal 12, kita baca ayatnya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kepastian yang ketiga untuk mereka para bintang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, kepastiannya adalah akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana di dunia, dan orang-orang bijaksana yang akan mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus menggambarkan kedatangan Yesus itu bagaikan 10 anak darah yang sedang menunggu pengantin laki-laki, yaitu Yesus. Di sana ada 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Apa yang terjadi dengan 5 anak darah yang bijaksana? 5 anak darah yang bijaksana itu pada ayat yang keempat mengatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan minyak dalam buli-buli mereka. Artinya mereka memiliki kebijaksanaan ketika mereka memiliki Roh Kudus. Jadi dengan demikian, saudara dan saya, supaya mendapatkan jaminan yang ketiga, yaitu menjadi orang-orang yang bijaksana, kita harus mendapatkan urapan Roh Kudus setiap hari. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
pena inspirasi mengatakan, tidak ada seorang pun yang akan selamat masuk surga dengan mahkota yang tidak ada bintangnya. Jika engkau masuk, maka akan ada beberapa jiwa di halaman yang mulia itu yang telah menemukan suatu jalan ke sana melalui pertolonganmu. Ada 3 jaminan Tuhan bagi para bintang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran berdasarkan Daniel pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jaminan pertama, ada kepastian nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jaminan kedua, ada kepastian kebangkitan untuk hidup yang kekal. Jaminan ketiga, ada kepastian untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita, menerima jaminan dari Tuhan, dan bila Yesus datang, kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadikan kami bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada Yesus, kepada kebenaran Yesus. Tolong kami Tuhan untuk terlibat aktif dalam penyelamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Yesus kepada kami pengikutnya. Tolong kami Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan 3 jaminan Tuhan bagi para umat Tuhan, para bintang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kami rindu nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Kami rindu kami mendapatkan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kami rindu kami memiliki kepastian untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.